Firstly, I'd like to say happy Eid al-Adha. Assalamualaikum warahmatullahi hari Idul Adha yang barusan kita laksanakan. Also, I'd like to say our gratitude. Gratitude, ada yang tahu artinya gratitude? Does anyone know our gratitude? All blessings, so we can gather here again. Gratitude itu syukur, syukur ya. Kalau rahmat blessing, berkah. Jadi kalau kalian cari nama saya di Google Translate jadinya blessing. Blessing Nasrullah. And then, before we begin our class, don't forget to have a prayer first based on your religion. Silakan kita berdoa menurut agama masing-masing sebelum memulai doa. Doa selesai, semoga apa yang kita pelajari, so hopefully what we learn will be useful for us, for others, and for many people. Gitu ya. Jadi niatkan bahwa kalau belajar sesuatu apapun itu berguna buat diri kalian, orang lain dan banyak orang lain. Jadi supaya ilmunya banyak dan insya Allah kalau doanya itu dimantapkan memang dari sekarang, belajar itu kan enak. Belajar itu bukan untuk pribadinya kita, karena niatnya kita bukan untuk itu dulu motivasinya dari sana, supaya itu ilmunya ngalir di sini. Mungkin selama ini kita belajar, mungkin kalau kita di Indonesia ya, kita lupa baca basmalah, kita lupa baca ya kan? Jadi upayakan sebelum belajar berdoa supaya gampang masuk, supaya gampang dipahamkan. Oke, itu salah satu trik doa. Trik doa, trik belajar. Kalau kronologi, baik. Kronologi, morfologi, Syntax or syntax? Okay, syntax. That's all. And then about the semantics and pragmatics, you haven't learned it. Is it okay if I use English? Or should I mix with Malachi English? Okay. But that's okay. If I speak fast, you can interrupt me. Sir, can you slow it please? Okay? That's okay. Jangan takut, berani interupsi. Sir, agak pelan kita menjelaskan. Okay? Okay, sir. Karena gue mah orangnya gitu. Lain yang sarkas. Apa? The giraffe is lying. Huh? The giraffe is lying. No, not Apa yang lain? Because kalau dia nggak lain, dia menang tinggi, jadi menurutnya itu dia. Ya. Dari belakang, dari sawah. A B C D. A. Siapa lagi namanya setelahnya sawah? Gita. A. Desri. A sudah 3 A. Siapa lagi namanya? Putri. Nah, sebut nama supaya apa lagi? Putri. A B C D. A juga. Dia. A B C D.
Jangan kau lihat dulu. Tebak-tebak ini kita main tebak-tebak. Jangan pareju. Apa? Jawaban A. Oh A. Tadi kamu A. Sudah A. Gimana? A. Cepat. Kita tidur. A. Hah? A. B. Oke, D. A. D. Yes. Jawabannya adalah A itu salah. Oke, jawab. Ya, linguistics. Nah, yang mana yang mengecoh kira-kira di sini? Hah? Yang mana pengecohnya di sini kira-kira? A N C. Pilihannya A mana? A and C. What language? English phonetics, the rules and convention of language. Oke. Pengecohnya adalah nah, ini pengecohnya. Ketika bidang ilmu itu di dalam bahasa Inggris, kalau dia sudah ada S di belakangnya, itu dia menunjukkan scientific study. Oke? Sama halnya ketika kita berbicara economics. Oke? Semantics pakai S belakang. Pragmatics berarti itu dia pasti akan didahului akan fokus sama scientific study. Oke? Apalagi ya yang pakai yang jelas ketemu C dengan S ini. Economics. Apalagi economics. Linguistics, ada mungkin kalau di bahasa Inggrisnya sociolinguistics yang jelas pakai S di belakang itu akan berbicara scientific of study. Nah itu pengecualian. Tadi kan beda tuh tulis pertama mungkin Anda tulis, saya tulis linguistik tidak pakai S. Ya kan? Nah, enggak. Ini bukan terkait plural singular, bukan. Tetapi kalau nanti kalian pelajari itu nanti ada namanya di vocabulary ada namanya prefix dengan suffix. Nah ini suffix dia. Suffix. Itu dia. Oke. Jadi jawabannya yang paling mengecoh adalah scientific. Semuanya benar sebenarnya. Berhubungan dengan linguistik, tetapi dia fokusnya itu kan scientific study of Oke. Nah, masih mau lagi? Tidak. Siapa yang sudah dua benarnya? Oke, ada yang dua benarnya. Ada yang salahnya. Salah semua tebakan bisa. Salah semua tebakannya. Ya, bangga. Saya suka orang membuat kesalahan. Bukan dalam berarti tidak bagus yang benar, tidak. Itulah kenapa kita belajar. Kalau kalian takut mau benar terus baru mau benar terus usah belajar. Bukan dalam artian begini ya, alhamdulillah bagus sudah ini. Tapi kalau ini yang bahasanya yang kecil-kecil anunya kecewa itu bahkan seperti itu tidak. Itulah orang belajar. Karena kan sudah tahu kan. Jadi nanti tebak-tebak saya sudah tahu itu pernah saya bikin kesalahan. Oke? Nah, coba lagi satu lagi terakhir. Saya sudah bantu dengan memerahkan salah satunya. Jangan buka buku. Apalagi buka jilbab, jangan.
Oke? No, cheating. Oke, langsung kunci yang mana? Is definition of language, ya kan? Apa definisi bahasa dari ambil dari salah satu ahli, misalnya ahli siapa, misalnya Rahman Nasrullah atau siapa, nanti ada di googling itu, nanti ketika ada buka Google baru tulis di buku ininya, sediakan satu space di situ, language is apa, nanti itu panjang itu beberapa kalimat. Oke? Baik, nah, tapi sederhananya bahasa itu adalah simbol dan salah satu fungsinya dan fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi. Oke, itulah linguistik. Jadi dan kembali mungkin kita langsung di sini. Bahasa itu terdiri dari atau ketika unsur dari bahasa itu yang paling utama ada bahasa yang menggunakan linguistik, menggunakan kata-kata, menggunakan sound. Ya kan, itu maksudnya linguistik, ada soundnya, ya kan? Boleh kata-kata begini. Apa ya? Nah, ada ini katanya, tapi tidak ada sound. Kalau saya tidak tulis ini nggak mungkin kalian paham. Ya kan? Itulah kenapa linguistik itu salah satu bagiannya itu ada sound. Artinya dia dibunyikan supaya kita paham. Kalau hanya mulut yang bergerak, kita tidak paham. Kan biasa kita bangun kode-kode itu. Misalnya kita berteman ini tuh pergi nongkrong di PTT yang gak usah digusur. Ya kan? Pesan makanan, ubi goreng bahasa Arab atau British. Tapi yang satunya kita lupa bawa uang. Kan patungan ini rencananya. Ayo diakui. Iya, apa itu kan pandangan? Apa itu? Pasti kita bilang biasanya chat saja. Nah, ya kan? Yang begitu kan? Akhirnya kembali gitu. Oh ternyata tadi bisikannya. Pas dia chat, lupa, bawa uang. Nah, gitu. Nah, jadi untuk supaya ini linguistiknya itu selain kata-kata juga ada sound. Nah, itu dan mengikut maknanya. Paham? Oke, dan ketika kita berkomunikasi, pertanyaan saya, apakah Anda hanya menggunakan kata-kata atau juga menggunakan unsur-unsur lain ketika berkomunikasi, ketika berbicara sama teman? Inilah yang dibilang namanya non-linguistik. Itulah yang sana tadi. Nah, bahkan ada yang memberikan persentase bahwa persentase itu untuk supaya dimengerti kita berbahasa itu 2 unsur ketiga. Ada tak orang yang berbicara tangannya begini saja? Nah, ada pasti goyang ini, ya kan? Matanya, facial expression dan yang lain-lain itu semuanya itu yang mendukung. Ini termasuk di sini. Termasuk di non linguistik, non kata-kata. Oke? Itu non bahasa. Coba ketika saya bilang Anda, bagaimana Anda ketika muka sedih? Coba dulu tunjukkan dulu muka sedih saya. Muka sedihnya, tidak dulu muka sedihnya dulu. Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Tidak bisa, memang begini bisa tunjuk terus. Oke, mungkin. Contoh, ketika ada orang tanya, kalian tanya, how are you? Baik. Kira-kira bahasa linguistik dan linguistiknya connect nggak? Tidak, pasti kenapa kok? Poinnya kan? Atau kok belum makan? Karena tidak connect.
itu seharusnya bagaimana kalau fine? Iya. Ya kan? Tidak, artinya bahasa linguistiknya good tidak connect sama non linguistiknya sama facial expressionnya. Apakah ini orang udah jengkel saya, udah bombe saya, apa ini? Gitu kan? Nah, dan supaya itu ada yang mempresentasikan, kalau tidak salah begitu. Paling supaya orang mengerti kita berbahasa itu katanya, saya lupa ahli siapa ya. Keefektifan kita berbahasa 30% kita menggunakan bahasa. Yang or anyone who answer A, C, and D. Oh, kenapa kira-kira? Why you choose A? Siapa tadi A? Gesture. So you focus on gesture. 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 Okay. Gesture. B. Because linguistic is for international, so educational is for. Oh, linguistic is for international. Okay. B. Another B tadi banyak yang B. Siapa lagi B? Ahmad B. Ada yang bisa kasih alasan why you choose B? Jadi kayaknya itu menurut saya itu di tadi malam saya mimpikan. Kan kalau linguistik itu kayak bisa language dengan apa? Karena kayak bahasa gitu. Oh, ke bahasa. Jadi kayak posting status di menggunakan bahasa Inggris itu terus merupakan salah satu dari linguistik. Merupakan bentuk komunikasi linguistik. Oke, good. Yang C, siapa tadi C? Because dia pakai gesture. Oke, gesture. Oke, kata kuncinya gesture. Di, siapa tadi ada di? Mana minta itu di? Kalau tidak mengaku. Goyang ini, kayaknya A benar juga. Alasannya B juga benar. C juga benar. Kayaknya cuma saya ini deh. Tidak apa-apa. Benar atau salah itu that's okay berarti. Gesture kayak clinching. Oh, ada kayak clinching. Oke, well. So the key point is linguistic communication. The key point is, perhatiannya adalah the key-nya ini fokus kita ke linguistic communication. Oke, itu ya. Dan kita melaksanakan apa yang kita lakukan tiap hari itu di dalam berkomunikasi kita menggunakan bahasa linguistik yang formatnya atau bentuknya linguistik dan non linguistik. Oke. Nah, jadi kalau yang ini pertanyaannya jawabannya adalah B. Oke. Kenapa B? Kenapa? Karena word bahan bakunya. Linguistik itu dia lah. Linguistik itu kita samakan nanti dengan language. Language itu dimaksudkan adalah dia verbal itu semua komunikasi yang menggunakan kata-kata. Langsung. Baik itu ucapan maupun tulisan. Dan ketika saya kasih begini itu artinya apa? Apakah dia verbal atau non verbal? Itulah yang dimaksud dia di sini. Mungkin ketika saya tanya which one are considered as non linguistic communication. Berarti jawabannya gimana? A, C, D. Nah, paham ya? Gitu. Jadi ketika kita bertanya begitu. Ya, A, C, D itu sama semuanya. Sama dia menuju kemana? Ke
So, I'd like to start our discussion today. So, this is the discussion. Can anyone read it? Can anyone read it? Siapa yang mau baca ini? Pertanyaannya di atas. Okay, read. Which one is considered as linguistic communication? Okay. So, which one is considered? Considered. 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 Sambung. Itu kalau dipisah tadi. Considered. Bukan considered. Considered. Which one is considered as linguistic communication? Oke, bisa dibaca lebih panjang. Which one? Oke, what? Bisa dulu. Which one is considered as linguistic communication? Oke, Gus. Which one is considered as linguistic communication? Oke, good. Which one is considered as linguistic communication? Oke, good. Which one is considered as linguistic communication? Oke, which one is considered as Linguistic communication. Artinya consider itu apa sih artinya consider as? Dia tuh biasa baku pasang ya, solmetan. Consider as. Nah, artinya itu dianggap. Consider kan consider itu menganggap ya, mempertimbangkan. Sorry, I consider you as a friend. Sorry, saya anggap itu teman. Itu bahasanya. Sorry, I consider you as a friend. Oke, consider. Bukan lagi consider. Consider. Oke, kalau ada id-nya berarti consider. Nah, itu ya. Ini sambil kita belajar linguistik, kita belajar phonology. Ya kan? Phonetic and phonology, pronunciation, sound. Ya kan? That's what sound. So which one? Can you raise your eyebrows? Which one is eyebrows? Ini ya, alis ya. Alis. Apakah raising? Raising itu apa? What do you call raising? Raising. Hah? Mengangkat. Nah, ada kata dua itu. Rise. Nah, ini biasa mengumumkan dua ini. Ini rise. Sama-sama naik ini. Sama-sama naik. Rising star. Rising star. Kalau di apa namanya? Yang naik daun. Nah, bahasa Indonesianya naik daun itu rising star. Nah, jangan sampai kalian bilang naik daun. Apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya naik daun. Berarti naik go up. Down lift, go up lift. Nah, padahal yang dibilang adalah rising star. Ini apa pura-pura? Tapi aku kau tulis itu nggak cari perasaan ya. Oke, nah. Ada bentuk lain bahasa non linguistik ketika saya mengatakan I love you. Coba ada lagi. Paham nggak? Dia naik sendiri. Artinya tidak ada bantuan apa dia naik sendiri. Like sun, Baik, sun, like sunrise. iya sunrise. Nah itu ya. Dari yang pergi. Dari sunrise. Sunrise. Ada kan? Itu logiknya. Nah ini berhubungan dengan semantik ini. Kita sudah berhubungan dengan semantik ini. Sebentar nanti kita lihat. Semantik itu that's about meaning. Oke? Praise itu ada orang yang bantu kita naik. Thank you for raising me up when I was down. Terima kasih sudah bantu saya, sudah menyemangati saya ketika saya lagi down. Down itu apa? Ya, stres. Nah, ya, di bawah dalam artian terjatuh kah, terpuruk atau yang lain-lain. Tapi artinya ke bawah, tetapi nah, ini berhubungan dengan pragmatik.
Ya, berhubungan dengan pragmatik. Down itu dalam artian jatuh kan? Yes. Jatuh kan, tapi dia implisitnya atau makna hidden meaningnya, hidden atau hidden bersembunyi. Nah, itu pragmatik itu. Hidden meaningnya itu kalau orang down berarti dia lagi apakah dia sedih, kecewa, terpuruk dan yang lain. Oke? Jadi itulah di dalam bahasa Inggris. Tolong jangan kecewakan saya. Ada yang tahu bahasa Inggris? Don't let me down. Ada lagu itu. Ya. Tolong hentikan, nanti saya coba. Oke, stop. Nah itu down. Down itu jadi banyak artinya, bukan cuma di bawah, tapi sedih apa semuanya. Oke, paham ya? Race ini, kembali ke sini. Race itu dia ada yang bantu mengangkat, ada orang yang mengangkat. Kalau dia naik sendiri, otomatis dia rise, race. Nah itu perbedaannya. Kalau ini sama kan? Racing, kita tidak pakai kata ini kan? Artinya apa bisa naik sendiri nih? Tidak, harus kita butuh apa? Kita sendiri yang menggerakkan. Eyebrows. Oke. Terus posting status in English on Your face or Facebook. Jadi itu sering pasangannya. Kalau preposition itu kalau sosial media pasti depannya on IG, on X, on TikTok. See you on TikTok. See you on YouTube. Oke? Itu selalu preposisinya. Ini paham pasti di posting status. Tapi kayaknya generasi kalian ini sudah mulai meninggalkan Facebook. Iya kan? Lebih mengarah, lebih migrasi ke Instagram. Dengan ini. Dengan X, dengan apa namanya? TikTok. Moving hands in different gesture. Moving hand. Tandanya lo, bagaimana tandanya lo? Banyak kata lo, ada yang begini juga, ada yang begini. Dulu beberapa tahun begini. Banyak kan ekspresinya? Oke. Coba cari, saya lupa artinya nih. Clenching. Fish itu gini. Fish itu. Oke, makna dasar. Linguistik itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertamanya itu tadi sound, phonology. Nah, tadi kita sudah contohkan. Biasanya kalau kita bisik-bisik, kita kalau begitu untuk hari ini mungkin kita tidak terlalu dulu ya. Materinya belum terlalu berat. Saya cuma mau refresh. Tadi kita sudah pelajari tentang tadi kalian sudah bilang apa itu